Halo teman-teman, kembali lagi sama gue di pembahasan kali ini. Nah, di video ini gue mau membahas mengenai merge sort atau algoritma yang digunakan untuk menyortir angka. Sama seperti selection sort dan insertion sort yang udah gue bahas di video sebelumnya. Tapi, algoritma ini punya perbedaan yang mencolok, yaitu time complexity-nya itu paling bagus dan cara kerjanya lebih rumit. Kenapa? Karena menggunakan recursion. Tanpa lama-lama, mari kita masuk ke pembahasan pertama. Apa itu merge sort? Algoritma ini adalah algoritma yang bekerja dengan cara membagi array atau list menjadi dua bagian yang sama besar. Lalu, urutkan angka di kedua bagian tersebut, dan gabungkan kembali menjadi list atau array yang sama seperti semula. Nah, mungkin teman-teman belum ngerti atau masih bingung maksudnya apa, kita akan lihat secara detail di pembahasan cara kerjanya. Tapi sebelum itu, gue mau membahas mengenai step-step dari algoritma ini. Nah, teman-teman bisa lihat nih pseudocode dari algoritma ini. Kita menggunakan recursive call ataupun recursion yang udah gue bahas sebelumnya. Apa itu recursion? Recursion adalah ketika kita memanggil function di dalam function di dalam function. Jadi, function akan terus dipanggil di dalam function yang sama sampai base-nya atau limitnya tercapai. Teman-teman bisa lihat di sini limitnya adalah ketika array sama dengan 1. Jadi, setiap kali kita memanggil array, langkah pertama adalah kita mencek apakah panjang array-nya sama dengan 1. Ketika sama dengan 1, stop. Recursive call-nya stop. Nah, itu langkah pertama yang penting. Selanjutnya, jika panjang array itu masih lebih besar dari 1, kita akan membagi array menjadi dua bagian yang sama besar, kiri dan kanan. Di sini gue menggunakan list slicing. Nah, setelah membagi list menjadi kiri dan kanan yang sama besar, kita menggunakan recursive call. Pertama, kita akan fokus di function bagian kiri. Kita akan memanggil function dengan input bagian kiri dulu nih. Jadi, setelah bagian kiri selesai, baru kita panggil function untuk bagian kanan. Setelah bagian kanan selesai, barulah kita kembali menggabungkan kiri dan kanan tersebut sama seperti semula dengan urutan yang sudah benar. Nah, untuk bagian menggabungkannya, gue akan memperlihatkan lebih detail di pattern coding nanti. Nah, sedikit pembahasan mengenai sizing, list slicing, perbedaan antara titik 2Q dan Q.2. Nah, gue udah memperlihatkan contoh kalau titik 2Q itu artinya adalah list pertama, maksudnya indeks paling pertama sampai Q-1. Kalau Q.2 adalah Q sampai indeks terakhir. Teman-teman bisa lihat titik 24. Artinya adalah 0, 1, 2, 3. Kalau 4.2 adalah 4, 5, 6. Dan dengan value masing-masing yang teman-teman bisa lihat di layar masing-masing. Lanjut, kita masuk ke pembahasan mengenai cara kerjanya. Nah, di sini gue sudah mempersiapkan input 6 angka dengan random dan tidak berurutan. Yang paling pertama kita lakukan tentu saja adalah memanggil function yang kita butuhkan, merge sort. Kita masukkan input yang kita punya ke dalam function tersebut, dan pertama-tama kita cek apakah panjang array-nya itu sama dengan 1. Tentu tidak, karena di sini masih 6, berarti masuk ke step selanjutnya, yaitu bagi menjadi dua bagian, kiri dan kanan yang sama besar, 3 dan 3. Nah, selanjutnya, memanggil function yang sama untuk bagian kiri dulu nih. Nah, teman-teman bisa lihat nih, gue sudah membuat function call-nya secara berurutan, biar teman-teman tahu kita sudah sampai mana. Nah, karena kita memanggil function untuk bagian kiri dulu, berarti kita masuk nih ke function tersebut. Teman-teman masih ingat step pertama adalah kita mengecek apakah panjang array sama dengan 1. Di sini tentu tidak, yaitu 3. Lalu masuk ke step selanjutnya, bagi menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, di sini karena jumlahnya ganjil, tentu saja ya kita tidak bisa membagi menjadi jumlah yang sama besar. Nah, di sini menjadi kiri itu 1 dan kanan itu 2. Setelah membagi kiri dan kanan sama besar, tentu saja kita panggil merge sort untuk bagian kiri lagi nih. Nah, di sini
gue menggunakan warna merah sebagai tanda kalau function tersebut stop. Merge sort untuk bagian kiri di titik ini stop. Kenapa? Karena elemennya cuma satu nih. Jadi stop di situ functionnya. Lanjut, kalau merge sort bagian kiri selesai, kita masuk ke merge sort bagian kanan. Nah, di sini bagian kanan elemennya masih dua nih, yaitu 42 dan 11. Berarti kita masuk lagi ke dalam function tersebut, cek array atau list tersebut panjangnya sama dengan 1 atau tidak. Di sini 2 berarti tidak, berarti bagi lagi menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, kiri dan kanan masing-masing sekarang cuma punya satu elemen. Nah, setelah membagi kiri dan kanan dengan sama besar, kita masuk ke merge sort bagian kiri. Di sini karena elemennya cuma satu, merge sort tersebut stop, tidak berjalan, dan selesai. Bagian kiri selesai, masuk ke bagian kanan. Di sini elemennya pun sama, cuma satu, jadi merge sortnya pun selesai. Kita nggak masuk lebih dalam lagi. Nah, sekarang kiri dan kanan selesai nih di titik ini nih. Di level ini sudah selesai. Lanjut, berarti sekarang saatnya untuk merge atau menggabungkan kiri dan kanan dengan urutan yang benar. Nah, gimana cara menggabungkannya? Kita lihat lebih lanjut. Nah, gue udah memperlihatkan bagian kiri dan kanan dan juga array di mana kita akan menempatkan kiri dan elemen di kiri dan elemen kanan menjadi satu array. Nah, langkah pertama yang kita butuhkan adalah kita butuh 3 pointer. Pointer pertama menunjuk pada list kiri, pointer kedua menunjuk pada list kanan, pointer ketiga menunjuk pada array gabungan. Tentu masing-masing mulai dari indeks paling pertama, indeks 0. Nah, kita menunjuk pada indeks 0 bagian kiri dan indeks 0 bagian kanan, kita bandingkan nih, mana yang lebih kecil. Yang lebih kecil akan kita tempatkan di array gabungan sesuai dengan pointernya. Pointernya saat ini menunjuk indeks 0. Jadi, 11 akan kita tempatkan di array gabungan indeks 0. Nah, setelah step itu selesai, tentu saja pointer akan pindah bergeser ke selanjutnya dari 0 ke 1, tapi karena list bagian kanan cuma punya satu elemen, jadi ya stop di situ aja selesai. Nah, kita masih punya sisanya nih, yaitu bagian kiri. Kita harus masukkan elemen sisa di kiri dalam array gabungan sesuai dengan pointer menunjuk pada indeks tersebut. Dan di sini stepnya pun selesai. Nah, sekarang kita sudah punya array gabungan kiri dan kanan. Kita kembali ke graph utamanya. Nah, ini graph yang sama. Lalu step selanjutnya yang kita sudah lakukan adalah penggabungan kiri dan kanan di level paling bawah ini nih. Jadi sekarang sudah 42 dan 11 sudah kita gabungkan nih. Berarti merge di sini selesai. Jadi warna merah. Nah, merge sort R punya anak-anak sudah tanda merah semua nih. Berarti sudah selesai semua. Berarti function tersebut pun juga selesai. Nah, teman-teman bisa lihat merge sort R-nya berubah menjadi warna merah. Di sini, merge sort L warna merah selesai. Merge sort R-nya pun warna merah selesai. Berarti saatnya apa? Saatnya merge untuk bagian dari merge sort L yang masih warna putih. Karena merge sort L-nya dan merge sort R-nya di level tersebut sudah warna merah. Kita masuk ke merge. Nah, elemennya yang mana nih? Tentu saja teman-teman bisa lihat di merge sort L yang warna putih. Untuk saat ini, elemennya pun bagian kiri, yaitu 55. Bagian kanan yang tadinya 42 dan 11, karena kita sudah menggabungkan kembali di function merge sort R yang sudah warna merah itu tersebut, jadi sudah digabungkan, jadi sekarang bagian kanannya jadi 11 dan 42, bukan 42 11 seperti yang teman-teman lihat di graph. Berarti kita sekarang gabungkan kiri dan kanan tersebut. Nah, sama step yang kita lakukan, bagian kiri cuma punya satu elemen, bagian kanan punya dua elemen, dan kita menggunakan array gabungan. Pointernya pun sama, menunjuk pada elemen pertama dari bagian kiri, elemen pertama bagian kanan, dan
elemen pertama dari array gabungan. Kita bandingkan sesuai dengan pointer, 11 dengan 55, di sini 11 lebih kecil. Jadi 11 masuk ke array gabungan di pointer tersebut, di pointer 0. Pointernya pun bergeser, pointer bagian kanan pun juga bergeser. 55 kita bandingkan dengan 42. 42 lebih kecil. Kita masukkan ke dalam array gabungan sesuai dengan pointernya. Dan sisanya terakhir kita masih punya elemen di bagian di list kiri yaitu 55. Kita masukkan ke dalam array gabungan sesuai dengan pointernya. Nah, di sini step ini selesai, merge-nya selesai. Kita lihat di graph. Nah, ini yang sebelumnya, sebelum kita melakukan merge di level ini. Nah, kita gabungkan menjadi satu bagian yang sama. 11, 42, 55. Di sini merge level ini selesai. Jadi, teman-teman bisa lihat, gue udah memberi tanda menjadi warna merah. Nah, teman-teman bisa lihat nih, merge sort L punya anak yang sudah warna merah semua nih. Merge sort L yang masih warna putih punya anak warna merah semua. Di titik ini, berarti merge sort L-nya selesai. Apa langkah selanjutnya ketika merge sort L selesai? Yaitu kita masuk ke merge sort R. Nah, bagian kanan. Di titik ini, 67, 2, dan 87. Sama, kita cek apakah panjang array atau listnya sama dengan 1. Di sini kita masih punya 3 nih, 67, 2, 87. Berarti tidak panjang arraynya bukan 1. Lanjut ke step selanjutnya, ketika panjang arraynya bukan 1, bagi menjadi 2 bagian, kiri dan kanan, sama seperti sebelumnya. Setelah membaginya di kiri dan kanan, kita pertama-tama kita merge sort L. Nah, di sini, di titik ini, bagian kiri cuma punya satu elemen, yaitu 67. Jadi, merge sort L-nya nggak berjalan, stop di situ. Nah, ketika merge sort L-nya selesai, atau stop, masuk ke merge sort R. Nah, merge sort R di sini, panjang elemennya 2 nih, bukan 1. Berarti masih bisa masuk lebih dalam, ke dalam function tersebut. Kita masuk ke dalam function tersebut, pertama-tama tentu saja cek panjang elemen, lebih dari 1 nih, masih 2 dan 87. Berarti step selanjutnya adalah membagi array. Nah, di sini setelah membagi array, kita masuk ke merge sort L bagian ini. Di sini panjang arraynya cuma 1 nih, cuma ada 2, udah selesai. Berarti merge sort L-nya nggak berjalan, stop di situ. Masuk ke merge sort R. Nah, merge sort R-nya juga stop, nggak berjalan. Kenapa? Karena cuma punya satu elemen, yaitu 87. Karena dua-duanya udah stop, maksudnya merge sort L selesai atau stop, merge sort R-nya juga selesai atau stop, masuk ke merge, penggabungan dari dua elemen tersebut. Nah, inilah elemen yang akan kita gabungkan, yaitu 2 dan 87. Stepnya sama, kita pakai 3 pointer menunjuk pada masing-masing list atau array, bandingkan mana yang lebih kecil, yaitu kalau di sini 2 lebih kecil dari 87, masukkan ke array gabungan, lalu sisanya 87 masukkan. Nah, selesai. Merge di sini selesai. Oke. Nah, kita sudah menggabungkan 2 dan 87, berarti merge di sini selesai. Nah, merge sort R yang punya anak-anaknya nih, merge sort L merah, merge sort R merah, merge merah, berarti udah selesai semua. Function tersebut pun selesai. Nah, merge sort R yang masih putih punya anak merge sort L ya sudah selesai, merge sort R-nya sudah selesai, masuk ke merge berarti. Nah, elemennya mana? Tentu saja bagian kiri 67 dan bagian kanan 287 yang sudah kita merge di function sebelumnya. Berarti masuk ke pembahasan mengenai gimana cara menggabungkannya. Tentu saja sama, stepnya pun sama, kita pun pakai 3 pointer menunjuk pada masing-masing list. Kita bandingkan 2 dan 67. 2 lebih kecil, kita masukkan ke array atau list gabungan. Pointernya berpindah.
Lanjut, kita bandingkan pointer masing-masing, value dari pointer masing-masing, 67 dan 87 kita gabungkan, 67 lebih kecil. Nah, bagian kiri selesai, list bagian kiri selesai, list bagian kanan masih sisa 87. Kita masukkan ke dalam array gabungan. Nah, di sini selesai, sudah tergabung dengan urutan yang benar. Lanjut, Nah, merge-nya di sini titik ini selesai. Kita ganti warna merah, berarti merge-nya selesai. Nah, merge sort R di titik ini yang masih putih nih teman-teman lihat, punya anak-anaknya pun udah merah semua nih, artinya udah selesai semua. Berarti bisa dibilang function tersebut sudah selesai. Oke, nah teman-teman lihat nih di titik ini, merge sort L merah dengan anak-anak merah semua, merge sort R merah dengan anak-anak merah semua. Berarti step selanjutnya apa? Merge. Kita menggabungkan kembali kiri dan kanan di level ini. Nah, elemennya pun ya kiri dan kanan teman-teman bisa lihat di layar. Ini adalah step terakhir dari algoritma ini. Oke, lanjut. Kita merge kedua bagian ini. Nah, sama list kiri dan kanan dan juga list gabungan punya pointer masing-masing menunjuk pada indeks pertama 11 dan 2 kita bandingkan, yang lebih kecil 2, berarti 2 kita masukkan ke dalam list gabungan, pointer bergeser, 11 dan 67 kita bandingkan, 11 lebih kecil kita masukkan, angka yang masuk pointernya bergeser dan juga list gabungan juga pointernya bergeser, 42 dan 67 kita bandingkan, 42 lebih kecil masuk ke list gabungan. Nah, sekarang 55 dan 67 kita bandingkan, 55 lebih kecil, berarti 55 kita masukkan ke dalam list. Nah, di titik ini, bagian kiri selesai. List bagian kiri udah selesai, udah habis angkanya. Bagian kanan masih sisa 2 nih. Kita masukkan satu per satu ke dalam list gabungan. 67 masuk, dan 87 masuk. Nah, teman-teman bisa lihat, sekarang kita punya list dengan panjang yang sama dengan input paling awal, tapi dengan angka yang sudah tersortir. Jadi sebenarnya inilah hasil dari algoritma ini. Nah, teman-teman lihat, kita sekarang menggabungkan. Nah, sudah selesai, urutan benar, berarti merge di titik ini selesai. Nah, karena merge udah di titik ini udah selesai menjadi warna merah, berarti teman-teman lihat kita function yang paling pertama kita panggil yaitu merge sort dengan input array punya anak merge sort L-nya merah, merge sort R-nya merah, merge-nya merah, selesai. Berarti algoritma ini selesai dengan hasil yang teman-teman bisa lihat di layar. Nah, algoritmanya penjelasannya sebenarnya sudah selesai, step-stepnya, bagian-bagian cara kerjanya. Mungkin sedikit membingungkan karena kita menggunakan recursion, jadi kita bingung kayak sudah sampai mana atau mana yang bekerja lebih dulu. Karena itulah gue mau memperlihatkan function call-nya urutannya gimana. Semoga teman-teman bisa mengerti dan melihat dengan jelas mana yang kita lakukan dulu, mana yang selanjutnya ketika recursive call-nya sudah selesai, dan sebagainya. Kalau teman-teman punya pertanyaan, tulis di komen. Lanjut, kita bahas ke time complexity-nya. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan time complexity dari merge sort. Gue udah memperlihatkan pseudocode yang sama dari sebelumnya. Di sini gue mau membahas mengenai step-step dan juga time complexity dari step-step tersebut. Jadi nanti kita bisa lihat nih mana yang kita masukkan di kalkulasi untuk menghitung total time complexity. Nah, step pertama tentu saja if statement, di mana if statement ini menjadi limit dari recursive call atau kondisi di mana recursive call bakalan selesai atau recursion-nya bakalan stop. Ini bisa diselesaikan dengan konstan karena cuma mengecek panjang array sama dengan 1 atau tidak. Lanjut, di sini step untuk membagi array menjadi 2 bagian yang sama besar, kiri dan kanan. Ini juga bisa diselesaikan secara konstan. Kenapa? Karena cuma butuh 3 variabel. Pertama itu pointer tengah, lalu
kiri, dan list kanan. Ini bisa diselesaikan dengan constant time buat komputer. Nah, berikutnya recursion-nya nih. Recursion-nya pun ada dua, merge sort L dan merge sort R. Ini tidak bisa diselesaikan dengan konstan. Jadi, ini bakal kita masukkan di perhitungan time complexity total dari algoritma ini. Dan proses merge. Ini juga tidak konstan. Jadi, kita akan mengambil dua proses yang tidak konstan ini untuk menghitung total time complexity dari algoritma ini. Yang konstan bisa kita skip saja. Lanjut. Nah, di sini gue udah memperlihatkan kira-kira graph dari pembagian tiap array menjadi dua bagian. Nah, di level paling atas cuma ada n. Ini merupakan input pertama kita, input total. Dan tiap kali recursive call atau kita memanggil function di dalam function, kita membagi list tersebut atau input menjadi dua bagian, kiri dan kanan. Dan harga yang harus dibayar atau time complexity dari function yang bagian kiri dan function yang bagian kanan itu sama, tentu saja. N bagi 2. Jadi, kiri N bagi 2, kanan N bagi 2. Nah, di sini teman-teman bisa lihat plus N. Plus N ini adalah time complexity yang harus dibayar untuk proses merge-nya atau menggabungkan kiri dan kanan. Nah, di sini kita akan terus membagi input menjadi dua bagian seterus-menerus. Teman-teman bisa lihat kayak makin level ke bawah, inputnya bakal dibagi dua terus dari n, n per 2, n per 4, dan seterusnya. Tentu saja sampai menjadi satu. Jadi list cuma punya satu elemen, di situ recursion bakalan stop. Nah, inilah dasar dari atau limit dari recursive call di algoritma ini. Nah, teman-teman bisa lihat nih, jadi sebenarnya time complexity di algoritma ini adalah perjumlahan dari tiap level di graph yang teman-teman bisa lihat nih. Jadi, kita bakalan menjumlahkan semua tuh level per level. Untuk lebih jelasnya, kita akan lihat di perhitungan secara matematikanya, secara angkanya nih. Nah, gue udah membuat formula dari time complexity di algoritma ini. Jadi, time complexity pertama, inputnya n. T itu time complexity dan n itu inputnya. Nah, time complexity dengan input n sama dengan time complexity dengan input n per 2 tambah sama time complexity n per 2 tambah n. Nah, ini bisa kita anggap sama dengan 2t n per 2 tambah n. Nah, sebenarnya kalau recursive call cuma sekali, ini udah selesai. Tapi permasalahannya adalah kita kan nggak tahu nih recursive call-nya berapa banyak. Jadi, kita harus menemukan pola nih sebenarnya. Nah, lanjut. Tn per 2. Ini anggap saja kita memanggil recursion lagi di dalam Tn per 2. Jadi, Tn per 2 terdiri dari Tn per 4 tambah Tn per 4 tambah n per 2. Nah, di sini sama aja dengan 2 merge sort L tambah merge sort R tambah merge untuk Tn per 2 ini. Nah, ini bisa kita anggap sama dengan 2 Tn per 4 plus n per 2. N per 2-nya itu buat merge. Tn per 4-nya itu buat merge sort L dan merge sort R. Nah, kita bisa mensubstitusi kedua formula ini menjadi satu, dan teman-teman bisa lihat hasilnya. Jadi setelah kita substitusi, hasilnya akan sama dengan 4 Tn per 4 tambah 2n, atau sama dengan 2 pangkat 2 Tn per 2 pangkat 2 tambah 2n. Nah, seandainya kita memanggil lagi function di dalam function lagi, jadi Tn per 4 sama dengan 2 Tn per 8 plus n per 4. Kita bisa substitusi lagi ke dalam formula yang sebelumnya, dan kita dapatkan 2 pangkat 3 Tn per 2 pangkat 3 plus 3n. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih sebenarnya mulai kelihatan pattern-nya. Kita coba lagi, masuk ke dalam lagi, recursive call lagi, Tn per 8 sama dengan 2 Tn per 16 tambah n per 8.
kita substitusi lagi. Jadinya 2 pangkat 4 Tn 2 per 2 pangkat 4 Tn per 2 pangkat 4 plus 4n. Nah, teman-teman bisa lihat kan? Kita bisa menemukan pola di sini. Jadi, nah, inilah pola yang kita temukan, dan inilah sebenarnya general form. Jadi, K itu adalah level dari recursion. Kalau recursionnya cuma sekali, ya berarti K-nya 1. Dan teman-teman bisa lihat di formula paling pertama, jadi algoritmanya cuma mengambil 2 Tn per 2 tambah n. Kalau recursionnya 2 kali, jadinya K-nya 2. 2 pangkat 2 Tn per 2 pangkat 2 plus 2n, dan seterusnya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kita berapa sih time complexity-nya nih? Ini kan masih general form-nya nih. Kita belum tahu time complexity-nya berapa. Nah, sekarang anggap saja kita berada di level paling bawah, di mana tiap list cuma punya satu elemen. Itu adalah level paling bawah di graph sebelumnya, T1. Berarti T dengan input 1. N per 2 pangkat K sama dengan 1 di titik ini. Nah, kita bisa anggap saja 2 pangkat K-nya pindah ke kanan, jadi N sama dengan 2 pangkat K. Dua-duanya kita masukkan ke dalam log 2, jadi log 2N sama dengan log 2 pangkat K. Dan dengan logaritma rule atau perhitungan logaritma, kalau log 2 pangkat 2, log 2 pangkat K, K-nya bisa pindah ke depan. Ini peraturan logaritma, kalau teman-teman belum tahu, teman-teman bisa cek. Dan log 2 itu sama dengan 1, tentu saja. Jadi, kita bisa hilangkan. Nah, sekarang kita dapatkan log 2n sama dengan K. Di sini kita udah dapat ini, n itu sama dengan 2 pangkat K, K itu sama dengan log 2n. Kita masukkan kedua variabel tersebut ke dalam general form yang sudah kita temukan. Nah, kita masukkan nih K, kita rubah jadi log 2n, dan n kita rubah jadi 2 pangkat K. Dan kita temukan jadi terakhir n plus n log 2n. Nah, kalau teman-teman ingat, time complexity, kita tuh lihat batasan akhir atau paling besar secara umum ya, yaitu big O notation. Itu kita lihat nih batasan paling besarnya berapa, dan itu kita ambil sebagai konsiderasi kalau kita mau pakai algoritma ini nih. Jadi batasan kemungkinan terbesarnya adalah ini. Jadi kita tahu, oh kira-kira segini yang harus kita bayar untuk algoritma ini. Nah, kita lihat n sama n log 2n. Itu gedean mana? Tentu saja gedean n log 2n. Jadi big O-nya adalah big O n log 2n. Nah, sekarang permasalahannya adalah n sama n log 2n, gedean mana? Tentu saja gedean n log 2n. Tapi kenapa kita anggap ini lebih baik dari sebelumnya yang udah kita bahas? Karena di sebelumnya pilihannya adalah n square. Jadi algoritma ini bisa dibilang lebih baik dibandingin algoritma-algoritma sebelumnya yang udah gue bahas. Nah, permasalahannya, apakah ini yang paling baik? Tentu saja kita harus melihat algoritma-algoritma yang lainnya juga. Dan itu akan gue bahas di video-video selanjutnya. Nah, sekarang di sini selesai pembahasan secara teori, kita akan masuk ke pembahasan secara coding. Oke, teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan codingnya untuk merge sort ini. Pertama-tama yang harus kita lakukan tentu saja adalah mendeclare the function-nya. Sebut saja merge sort sebagai nama function-nya dengan input array. Nah, kalau teman-teman ingat, langkah pertama dalam function ini adalah kita mengecek apakah panjang array sama dengan 1 atau tidak. Nah, gue menggunakan if statement yang sedikit berbeda. Ketika panjang array masih lebih besar dari 1,
berarti masih lanjut nih. Jadi gue menempatkan semua isi codingnya ke dalam if statement ini. Sedikit berbeda dari if statement yang gue sudah perlihatkan sebelumnya. Tapi sebenarnya hasilnya pun sama. Nah, ketika panjang array masih lebih besar dari 1 atau tidak sama dengan 1, berarti lanjut. Nah, berarti langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya adalah kita membagi menjadi dua bagian. Pertama-tama, kita membagi menjadi dua dengan cara menunjuk pada tengahnya, indeks paling tengah dari array. Nah, di sini kita akan bagi dua dengan kalau seandainya ganjil, hasilnya akan dibulatkan ke bawah. Lalu L. Untuk list yang bagian kiri, akan menunjuk list indeks 0 atau paling pertama sampai center atau tengah minus 1. Dan R untuk list bagian kanan atau array bagian kanan menunjuk pada indeks center sampai terakhir. Nah, di sini untuk membagi dua. Nah, setelah bagi dua, kita akan recursive call untuk bagian kiri dulu. Setelah bagian kiri selesai, kita akan recursive call untuk bagian kanan. Nah, teman-teman bisa lihat merge sort L dulu. Kalau sudah selesai, berarti ke merge sort R. Nah, kalau kedua merge sort L dan R sudah selesai, kita akan merge. Nah, di sini gue akan memperlihatkan coding untuk merge-nya dengan urutan yang benar. Kita butuh 3 pointer. Nah, kita butuh 3 pointer, masing-masing akan menunjuk pada list bagian kiri, list bagian kanan, dan list gabungannya. Lalu kita gunakan for loop. Nah, for loop untuk perbandingan dari angka di bagian kiri dan kanan. Lalu, if statement untuk menempatkan jika bagian kiri lebih kecil, kita tempatkan di array gabungan. Jika bagian kanan lebih kecil, tempatkan di array gabungan. Nah, kita gunakan if statement untuk proses tersebut. Ketika L lebih kecil dari R. Nah, berarti kita masukkan ke dalam array gabungan. Oke. Dan pointer berubah. Nah, ini sebaliknya. Ketika elemen di bagian kanan lebih kecil dari elemen di bagian kiri, masukkan elemen bagian kanan tersebut ke dalam elemen gabungan. Nah, dan pointer bagian kanan berubah, nambah 1. Nah, setelah ini selesai, tentu saja pointer untuk di array tulis gabungan tersebut juga butuh berpindah. Oke. Nah, selanjutnya kita butuh coding untuk menghandle ketika misalnya di list bagian kiri sudah selesai, tapi list bagian kanan masih ada. Berarti di elemen bagian kanan tersebut kita harus masukkan satu persatu ke dalam array gabungan. Sama dengan sebaliknya. Untuk bagian kiri juga sama. Jadi ketika panjang array masih lebih besar dari indeks di bagian kiri tersebut, kita masukkan ke dalam array gabungan.
dan pointer pun juga bergeser untuk kedua list. Nah, ini yang untuk bagian kanan. Ketika bagian kanan masih ada sisa, masukkan ke dalam array gabungan. Oke, di sini fungsinya selesai. Kita tinggal masukkan input. Kita gunakan input. Input saja inputnya secara random. Nah, input gunakan list yang secara random ditempatkan. Nah, ini angka secara random saja, gue bikin dan tempatkan dalam list. Lalu, kita panggil fungsinya, dan kita masukkan input tersebut ke dalam function tersebut. Lalu, print statement tentu saja untuk mengecek Nah, gue gunakan print statement tentunya untuk mengecek apakah sudah benar. Kita akan print hasilnya. Oke. Oke, sekarang coba kita jalankan apakah sudah benar. Oh, di sini ada yang salah. Kesalahan sedikit di range. Oke, lanjut kita print. Coba kita print. Nah, kita lihat, teman-teman bisa lihat di sini angkanya sudah terurutkan secara benar. Berarti merge sort ini bisa terjalankan dengan benar. Dan selesai pembahasan kali ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan, khususnya mungkin di time complexity-nya ya, karena jujur aja gue sedikit juga kesulitan untuk menjelaskan, tapi teman-teman mungkin bisa lihat step-stepnya di slide yang udah gue tunjukkan lebih detail, dan teman-teman mungkin bisa mencoba sendiri dan mungkin juga belajar sendiri. Kalau teman-teman masih bingung atau ada pertanyaan, teman-teman bisa tanya di kolom komentar, nanti akan gue jawab dan kita bisa diskusi bareng. Jadi sampai ketemu di video-video berikutnya, dan jangan lupa subscribe channel ini biar nggak ketinggalan video-video gue berikutnya. Dan bye-bye.